Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Adik-adik wabarakatuh. semua, apakah betul saya di kelompok ini atau salah? Iya, Ibu. Betul, Ibu. Betul ya? Oke. Kalau Bastian di kelompok ini juga kah? Bukan? Kelompok satu, Bu. Bastian. Bukan kelompok kita ya? Bukan, Bu. Kelompok Oke. satu. Sip. Ini kita sudah lengkap ya? Atau belum? Satu orang lagi ini, Bu, lahiran. Oh iya. Kita tunggu ya. Ini, Bu, saya satu orang lagi proses operasi sesar. Oh, anu Inaya. Iya, lagi Ya, intern. ya, ya, ya. Oke. Kita lanjut agenda 3 ya. Yang kemarin teman-teman sudah masuk di coaching agenda. Sudah, Bu. Oke, tunggu bentar ya. Oke, sudah semua. Teman-teman, salam sama Inayah ya. Kemudian, kemarin penugasan kita sampai di mana nih? Ada yang ingat? Oh, Ada yang tunggu. belum presentasi, Bu. Dua orang lagi. Siapa Sampai dia? presentasi, Bu. Siapa itu, Sep? Kemarin saya yang terakhir, Ibu. Oh, dirimu toh. Oke. Tunjuk temannya. Masih ada dua orang. Iya. Saan, ya. Ya Ibu, ini share Hmm? screen. Hmm. Silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti. Tugas yang pertama, resume manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara, PNS, dan P3K untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Manajemen ini berfokus pada penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kinerja dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kedudukan, Tapi, peran, tapi hak, teman-teman, kewajiban, dan tunggu bentar. Musri Nawir ini sama kita atau bukan? Bukan, Ibu. Oh ya, oke. Ya, lanjut nanti. kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat persatuan bangsa yang profesional dan bebas intervensi. Peran utamanya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas pemerintah. ASN berhak menerima gaji, tunjangan, dan jaminan sosial. Kewajibannya mencakup kesetiaan pada negara dan peraturan undang-undang, sementara kode etik menjaga martabat ASN. Sistem merit dalam pengolahan ASN. Sistem merit dalam pengolahan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Sistem ini bertujuan menciptakan birokrasi profesional, berintegritas dan netral, serta melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang. Mekanisme pengolahan ASN.
Mekanisme pengolahan aparatur sipil negara di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan diarahkan berbasis sistem merit. Sistem ini menekankan bahwa kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Kata kunci sistem merit, profesionalisme, kinerja, kompetensi, integritas, akuntabilitas, reformasi birokrasi. Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki jaringan luas. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi berkelas dunia melalui literasi digital. Implementasi literasi digital dalam tugas ASN adalah dalam tugas aparatur sipil negara bukan sekedar kemampuan teknis menggunakan gawai, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Berdasarkan konsep Smart ASN, implementasi ini mencakup 4 pilar utama: kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kata kunci: literasi digital, transformasi digital, inovasi adaptif, kolaboratif, pemanfaatan IT, e-government. Tugas yang kedua yaitu identifikasi dua kegiatan atau masalah pada instansi dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan yang pertama, digitalisasi permintaan data dari kepegawaian ke bidang pada unit kerja Bapperida. Kegiatan ini dilakukan dengan mendigitalisasi mekanisme permintaan data kepegawaian melalui pemanfaatan media digital seperti formulir permintaan data berbasis Google Form. Permintaan data disampaikan secara terstruktur dan terdokumentasi sehingga dapat dipantau, ditelusuri, dan diarsipkan dengan lebih baik. Proses permintaan dan penyampaian data kepegawaian dari bidang-bidang di lingkup Bapperida menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Kaitan dengan manajemen ASN yang pertama, profesionalisme, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN dalam pengolahan data kepegawaian melalui sistem digital yang terstandar dan mudah diakses. Pelayan publik, mempercepat penyediaan dan mempercepat penyediaan data kepegawaian yang dibutuhkan pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi. Akuntabilitas, manajemen data kepegawaian tercatat secara sistematis, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses administrasi ASN. Etika profesi, menjaga kerahasiaan dan keamanan data kepegawaian dengan pengaturan hak akses sesuai kewenangan masing-masing bidang. Kaitan dengan Smart ASN yaitu digital skill, menunjukkan kemampuan ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas kepegawaian. Digital safety, menerapkan prinsip keamanan data digital dengan menggunakan akun resmi, kata sandi personal, serta pengolahan arsip sesuai ketentuan. Digital culture, membangun budaya kerja digital yang kolaboratif antar bidang di lingkungan Bapperida guna meningkatkan efisiensi birokrasi. Kegiatan yang kedua yaitu digitalisasi proses pengusulan KP4 melalui aplikasi edasi oleh BKPSDMD. Digitalis proses pengusulan KP4 dilaksanakan melalui pemanfaat aplikasi edasi yang dikelola oleh BKPSDMD. Melalui aplikasi ini, pengajuan data KP4 dilakukan secara elektronik, sehingga seluruh tahapan proses mulai dari penginputan data, verifikasi berjenjang, hingga pemantauan status usulan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan
terdokumentasi dengan baik. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian serta menjamin keakuratan dan keterlusuran data KPM pegawai. Kaitan dengan manajemen ASN, yang pertama, profesionalisme. Digitalisasi pengusulan KP4 meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN melalui proses kerja yang lebih efisien, terstandar, dan berbasis sistem, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi. Pelayanan publik. Aplikasi edasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada pegawai sebagai bagian dari pemenuhan hak ASN. Akuntabilitas. Seluruh data dan dokumen KP4 terekam dalam sistem secara digital, sehingga menjamin keabsahan, keterlusuran, dan pertanggungjawaban proses pengusulan KP4. Etika profesi. Pengolahan data KP4 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pegawai serta anggota keluarganya, dengan pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Kaitan dengan Smart ASN, yang pertama, digital skill. Kegiatan ini mendorong ASN untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam pengisian formulir elektronik dan pengunggahan dokumen secara daring. Digital safety. Penerapan aplikasi edasi mendukung prinsip keamanan data digital, terutama dalam perlindungan data pribadi pegawai dan keluarga melalui pengelolaan akun dan sistem penyimpanan yang aman. Digital culture. Digital pengusulan KP4 membangun budaya kerja digital dan paperless yang mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintah yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ya, Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Penerapannya terkait dengan kegiatan ya, solusi. Berarti aman ya? Penjelasannya seperti kemarin. Aman kalau untuk kegiatan. Tapi selanjutnya Angki tunjuk temannya yang terakhir. Sri Siapa yang terakhir belum Mulyani. ya? Hmm, Sri Yohana kah? Mulyani kan mana? Ya, Bu. Sudah ya? Belum, saya belum. Oh iya, Yohana. Iya, Yohana. Oke, silahkan. baik. Terima kasih, Ibu. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas learning journal. Yang pertama, untuk pokok pikiran. Untuk manajemen ASN, yaitu sistem pengelolaan ASN yang dilaksanakan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. Dan tentunya menerapkan sistem merit. Tujuannya adalah mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, netral dalam pemberian pelayanan publik. Untuk manajemen ASN ini mencakup seluruh siklus ASN, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, sampai dengan pensiun. Untuk kata kuncinya yang pertama sistem merit, terus kompeten, akuntabel, transparansi, integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Terus yang kedua, Smart ASN. Smart ASN ini merupakan tuntutan ASN untuk memiliki kompetensi, karakter, dan mindset yang adaptif, khususnya dalam menghadapi era digital dan birokrasi modern. Smart ASN memiliki karakter utama, yaitu berorientasi pelayanan, melek teknologi, berwawasan global, menguasai bahasa asing, punya integritas yang tinggi, dan mampu kerja secara kolaboratif.
Menghadapi era digital, ASN perlu memperhatikan literasi digital yang isinya ada digital skill, terus digital culture, lalu digital etik, dan digital safety. Untuk kata kunci literasi digital, adaptif, digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Untuk bagian B-nya, yang pertama, identifikasi dua kegiatan atau masalah di tempat kerja. Yang pertama, belum optimalnya digitalisasi pelaporan program-program di puskesmas yang menggunakan aplikasi. Dari segi manajemen, itu yang pertama kompetensi. Kenapa? Karena tidak semua ASN ini mendapatkan pelatihan khusus dalam penggunaan aplikasi. Lalu yang kedua, secara profesionalisme. Jadi budaya kerja dan perubahan mindset ASN. Sebagian itu masih memiliki pola kerja yang manual dan administratif, sehingga kurang adaptif terhadap sistem digital. Dari segi smart ASN-nya, yang pertama digital skill. Sebagian ASN masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengoperasian aplikasi pelaporan secara komprehensif. Digital culture, budaya kerja ASN di puskesmas belum berorientasi pada kerja digital dan berbasis data. Digital etik, rendahnya kesadaran ASN terhadap etika pengelolaan data digital, pengisian data yang kadang tidak akurat, duplikasi data, atau pengabaian standar operasional pelaporan. Lalu yang keempat, digital safety, rendahnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi itu bisa menimbulkan resiko kebocoran data. Lalu isu yang kedua yaitu belum optimalnya pemberian edukasi literasi digital buat pasien. Jadi ada layanan kayak Mobile JKN itu memungkinkan pasien untuk mendaftar secara online. Tapi pemanfaatannya itu masih belum optimal. Kenapa? Kalau dari segi manajemennya, yang pertama keterbatasan kompetensi. Terbatasnya kompetensi digital dan komunikasi ASN menyebabkan proses edukasi kepada pasien belum berjalan efektif. Akibatnya, pasien sering mengalami kebingungan dalam penggunaan aplikasi, lalu bingung mengisi data secara lengkap atau bahkan tidak mau memanfaatkan layanan tersebut. Terus yang kedua, perencanaan SDM. Aspek perencanaan dan pembagian tugas ASN di puskesmas belum sepenuhnya mengakomodasi fungsi pendampingan layanan digital buat pasien. Lalu tidak ada penugasan khusus atau standar layanan terkait asistensi digital yang membuat ASN bisa fokus pada layanan medis konvensional. Sementara literasi digital pasien belum menjadi bagian dari tanggung jawab kinerja yang terstruktur. Untuk penerapan smart ASN-nya, yang pertama digital skill. Jadi sebagian ASN masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengoperasian aplikasi, sehingga hal ini berdampak pada minimnya pendampingan pasien untuk penggunaan layanan digital. Yang kedua, digital culture, yaitu budaya kerja ASN di puskesmas belum sepenuhnya berorientasi pada kerja digital. Digital etik, minimnya edukasi membuat pasien kurang memahami etika dalam penggunaan layanan digital kesehatan seperti jujur dalam pengisian data, penggunaan akun secara bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap aturan dan prosedur layanan digital. Terus yang terakhir, digital safety. Rendahnya pemahaman terhadap literasi digital itu bisa menimbulkan resiko kebocoran data. Mungkin cukup dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Yohana, keren ya. Keren untuk tadi penjelasannya resume ditambah dengan eh, pengalaman ya, penerapan berdasarkan pengalaman. Penjelasan atas permasalahan yang dikaitkan dengan agenda 3 dan smart, keren. Aman Makasih, ya? Bu. Oke, keren. Terima kasih. Bisa di stop share. Sampai di titik ini aman untuk tugas pertama. Kita coba lihat untuk tugas nomor 2-nya. Keterkaitan permasalahan prioritas. Bisa ya? Yang prioritas yang kalian ambil
yang kalian angkat untuk diseminarkan. Oke? Yohana tunjuk temannya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah buat itu, ya. Silakan Yohana. Hei, Yohana hilang dari muka bumi. Eh, Ada? Oh, ada. Ah, ada Ibu. oke. Saya kira signalmu lagi down lagi. Aman Bu, aman. Iya, alhamdulillah. Mungkin ke Pak Sadam. Ya, Pak Sadam, amankan. Tugas yang kedua ya Bu ya. Yang nomor 2. Ha. Tugas nomor 2 ya, yang untuk permasalahan prioritas kalian. Ya, Di sini Bu, screen di apa? Share screen, skincare, skincare. skincare. Ya, silakan skincare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah kemarin apa presentasi mengenai tugas ke pertama, sekarang tugas kedua, yaitu mengkaitkan permasalahan prioritas di tupoksi dengan modul agenda 3, Ya, manajemen ASN dan smart ASN. Jadi permasalahan prioritas yang kemudian saya angkat itu yaitu belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan PBJ. Kemudian kaitannya dengan manajemen ASN. Yang pertama itu profesionalisme ASN terbagi atas 3. Pertama, komitmen terhadap kualitas layanan. Komitmen terhadap kualitas layanan survei seharusnya dijalankan secara rutin, objektif, dan ditindaklanjuti. Kedua, kemampuan teknis dan manajerial ASN PBJ dituntut mampu merancang instrumen survei, mengolah data, dan menjadikannya dasar perbaikan layanan. Tiga, orientasi pada hasil, outcome. Jika survei hanya formalitas tanpa analisis dan tindak lanjut, profesionalisme ASN patut dipertanyakan. Kedua, terkaitan dengan manajemen ASN, yaitu sistem merit. Dalam sistem merit ini ada 2 bagian, yaitu menjadi indikator kinerja layanan ASN PBJ. Kedua, serta menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan karir, penghargaan, atau pembinaan. Kaitan yang ketiga dengan manajemen ASN yaitu hak dan kewajiban. Dalamnya yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kaitannya yang keempat dengan manajemen ASN yaitu persoalan kode etik dan kode perilaku ASN. Dalamnya ada 4 bagian. Yang pertama akuntabilitas, transparansi, integritas, responsivitas terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu persoalan pelayanan publik. Kaitannya dalam manajemen ASN yaitu survei kepuasan adalah instrumen untuk mengukur kualitas layanan serta menjadi dasar peningkatan kecepatan, kepastian, kemudahan, dan keadilan layanan PBJ. Berikut kaitannya dengan Smart ASN mengenai permasalahan belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan PBJ. Yang pertama itu Smart ASN. Dalam Smart ASN ini, kompetensi ASN dalam memanfaatkan data survei sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan PBJ belum maksimal.
Dua, literasi digital, pemahaman petugas dan responden terhadap penggunaan aplikasi atau kanal digital survei masih terbatas, sehingga partisipasi dan kualitas data rendah. Tiga, transformasi digital, survei kepuasan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital PBJ untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, etika digital, pengelolaan umpan balik responden belum sepenuhnya menjamin objektivitas, keterbukaan, dan pemanfaatan hasil survei secara bertanggung jawab. Kelima, keamanan digital, perlindungan data responden survei belum keamanan digital, yaitu perlindungan data responden survei belum optimal sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna layanan PBJ. Kira-kira hanya itu yang kemudian bisa saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pak Sadam, boleh kita lihat Ya, dari sini ya. Jangan dulu ditutup ini. Jadi permasalahannya belum optimalnya pelaksanaan survei, begitu ya? ya, Oke. Nah, maka kita lihat nih keterkaitannya dengan manajemen ASN karena ini permasalahan, maka kita lihat dari eh, profesionalismenya, kita lihat komitmen terhadap kualitas layanan survei seharusnya dijalankan secara rutin, objektif dan ditindaklanjuti. Nah, yang Pak Sadam tuliskan seharusnya. Berarti mereka tidak lakukan itu kan? Betul? ya, Nah, jadi menjelaskannya terkait profesionalisme yaitu survei apa kualitas layanan rendah atau eh, apa tadi belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan diakibatkan atau terkait dengan manajemen ASN yaitu terkait dengan profesionalismenya di mana survei tidak dilakukan dengan rutin, objektif dan tidak ditindaklanjuti. Kemudian terkait dengan kemampuan teknis di mana eh, data atau instrumen yang dibuat tidak berdasar pada tidak bla 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 perbaikan layanan. Seperti itu, dibalik ya kalimatnya, oke, boleh ya? oke. Ya, Nah, ya, jadi ini kan tadi seharusnya begini-begini, tidak usah. Langsung saja sampaikan apa yang tidak dilaksanakan atau apa yang belum atau yang apa yang masih kurang itu. Misal oh, orientasi pada lebih ringkas ya. iya lebih negatifnya, lebih Oke. penyebab masalahnya. Hmm. Ya, misalnya eh, kalau sistem merit misalnya terlalu jauh, boleh ini kan ada menjadikan bahan evaluasi toh. Eh, Hmm. Berarti belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan juga diakibatkan oleh belum dijalankannya evaluasi sehingga eh, belum optimal dalam menentukan atau menetapkan pengembangan karir, penghargaan dan pembinaan sehingga motivasi eh, dari para ASN rendah dalam meningkatkan kinerjanya gitu ya. Jadi Ya, penyebab masalahnya yang ditulis-tuliskan, penyebab masalah atau dari ranah negatifnya ya. Jadi sudah oke ya, ini Kak, sudah oke tapi penjelasannya kalau mau lebih pas lagi tadi. ya, 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 gitu ya. Jadi kayak memberi hak dan kewajiban berarti memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Begitu mestinya kan? Nah, ya, maka apa terkait dengan manajemen ASN dari hak dan kewajiban dapat dapat dilihat pelayanan publik kurang berkualitas, eh, tidak transparan dan belum akuntabel. Misal begitu, ya. Oke. Pun dengan smart ASN-nya, kompetensi ASN dalam pemanfaatan data survei sebagai dasar evaluasi eh, ini sudah betul. Kompetensi ASN belum optimal, belum maksimal, ya. Kalau dari Smart ASN ini sudah kena. Jadi Pak Sadam untuk Smart ASN ini sudah oke. Ya, ya. dari manajemen ASN balik aja kalimatnya. Oke, terima kasih Pak Sadam. Selanjutnya bisa tunjuk temannya? Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Saya stop share. Iya, silakan. Bisa ditunjuk temannya.
Tuh, apa lagi? Ibu eh, Yohana. Bu Yohana. Kembali lagi, Bu. Oh, kenapa harus kembali ke Bu Yohana terlalu cepat? Udah enak tunjuk yang lain, Bu. Oh gitu, enak Ibu Yohana dianiaya saja. Ibu Yohana, oke? Boleh? Siap, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Anda Terima baik hati. kasih, Pak Sadam. Silahkan, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Ibu, apakah sudah terlihat ini share screen-nya? Oke, sudah terlihat. Baik. Langsung saja untuk tugas yang selanjutnya yaitu kaitan isu prioritas dengan manajemen ASN. Yohana, Isinya kayaknya ini sudah kegiatan. Isunya ada? saya deskripsinya kegiatan, Bu. Isu prioritasmu udah ada, Ada, Ibu. tapi tidak dikaitkan. Iya. Kaitkan lah kan. Oh, ada yang di sebelah, Bu. Tunggu sebentar. Coba lihat. Yang dikaitkan isu dulu ya, isu dulu ini. Ya. Ibu, tapi begini, Bu, bentukannya. Udah apa-apa, udah apa-apa. Yang penting dia keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ya. Ya, baik, Ibu. Untuk ini untuk permasalahan prioritas kan? Iya, Bu. Oke, silahkan. Baik, untuk isu yang saya angkat di permasalahan prioritas, itu adalah belum optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan pada penderita hipertensi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yang pertama, itu perencanaan kinerja yang masih belum tepat atau belum optimal. Jadi ASN sebagai pelaksana promosi kesehatan itu masih belum memiliki alokasi waktu serta sumber daya yang memadai. Jadi biasa kalau pelayanan di poli lagi rame itu kemungkinan kita edukasi pasien yang benar-benar full edukasi itu susah untuk dilaksanakan. Yang akibatnya kegiatan promosi kesehatan menjadi tidak terarah sehingga dampaknya bisa kepatuhan minum obat pasien itu kurang maksimal. Lanjut yang kedua, yaitu koordinasi dan supervisi yang kurang optimal. Pelaksanaan promosi kesehatan itu tentunya membutuhkan bimbingan, supervisi, dan juga monitoring dari atasan. Kurangnya koordinasi ini yang membuat ASN melaksanakan kegiatan tanpa standar yang konsisten, sehingga efektivitas promosinya menurun. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja yang tidak rutin atau terukur. Tanpa mekanisme evaluasi yang baik, ASN itu tidak mendapat umpan balik tentang keberhasilan ataupun apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan promosi kesehatan, yang akibatnya perbaikan dan inovasi pelayanan menjadi lambat dan juga tidak terarah. Lanjut untuk Smart ASN-nya, dalam konteks Smart ASN, permasalahan ini mendorong ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi dan juga media digital sebagai sarana promosi kesehatan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penggunaan media edukasi digital merupakan wujud ASN yang berwawasan teknologi, kreatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan puskesmas secara berkelanjutan, khususnya di bagian promosi kesehatan. Mungkin sekian Ibu dari saya kalau yang analisis isu. Oke, terima kasih Yohana. Keren ya, keterkaitan permasalahan prioritas dengan tadi manajemen ASN dan smart. Ya, sudah oke ya. Yohana bisa tunjuk temannya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Sri Mulyani mungkin. Silahkan Bu Sri. Ya, terima kasih Bu. Izin share screen. Silakan. Langsung saja Ibu, isu permasalahan yang yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen perencanaan. Kegiatan dengan manajemen ASN, yang pertama profesional ASN, pengelolaan administrasi, pengelolaan pengarsipan dokumen perencanaan masih manual yang menyebabkan kesulitan pencarian dokumen saat dibutuhkan sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi kinerja ASN. Yang kedua, transparansi dan akuntabel. Pengelolaan arsip yang masih manual menjadikan arsip tidak rapi dan sulit ditemukan. Arsip manual mudah diubah, hilang, atau tidak terdokumentasikan dengan baik. Berbasis sistem merit. Penilaian kinerja tidak objektif, tanpa arsip yang rapi, bukti kerja sulit dilacak, sehingga penilaian menjadi subjektif. Kaitannya dengan Smart ASN, yang pertama digital skill, ASN belum mahir menggunakan sistem arsip digital sehingga mengandalkan cara manual. Digital culture, yaitu belum terbentuknya budaya tertib dan disiplin dalam mengelola dokumen arsip yang menyebabkan arsip tidak sesuai format atau tidak diperbarui. Digital etik, resiko adanya kelalaian, manipulasi, atau tidak patuh SOP dalam pengelolaan arsip manual. Digital safety, pengelolaan arsip yang masih manual meningkatkan risiko dokumen rusak, hilang, atau tidak terdokumentasikan dengan baik. Hanya itu, Ibu, untuk kaitannya. Oke, terkait tepat keterkaitannya ya. Tinggal nanti pada saat kalian menjelaskan, mungkin silakan dibuatkan eh, narasi yang lebih luas ya. Tapi sudah oke, ini sudah tepat sama dengan Yohana punya tadi. Terima kasih. Sri, selanjutnya Baik, tunjuk temannya. saya izin stop share dulu, Ibu. Ya, silahkan. Boleh Pak Riki Sandi. Siap, Ibu Sri. Ya, silakan Ricky. Apa sudah terlihat, Ibu? Belum. Oke, silahkan.
Baik Ibu, untuk prioritas permasalahan yaitu kurang optimalnya media informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, yang pertama, kompetensi teknis. Kurangnya pelatihan dan pendidikan pada petugas kebencanaan sehingga media informasi tidak teroptimalisasi. Yang kedua, kompetensi sosial kultural. Belum ada media aduan untuk masyarakat menyampaikan kondisi di wilayah yang sedang terdampak bencana. Yang ketiga, yaitu tentang integritas. Kurang konsistennya kegiatan sosialisasi sebagai salah satu media informasi. Oh, ada gangguan sedikit. Keributan sedikit ya. Ya. Kemudian keterkaitan dengan moralitas. Belum optimalnya penerapan pelayanan publik melalui media digital. Kemudian keterkaitan sama smart ASN, yaitu yang pertama digital skill. Kemampuan untuk mengoperasikan media informasi yang terdigitalisasi masih sangat kurang dan belum optimal sehingga petugas terlihat tidak inovatif. Kemudian digital kultur, kurang mengetahui kondisi wilayah di lapangan karena daerah kepulauan yang menghambat jarak tempuh. Kemudian digital etik, petugas kurang memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam hal penanganan kebencanaan. Kemudian yang terakhir digital safety, penyebaran hoax atau berita yang belum pasti kebenarannya adalah salah satu penyebab yang harus diatasi. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya, kurang optimalnya media informasi, kurangnya pelatihan, belum adanya media, cocok ya. Kurang mengetahui kondisi wilayah digital culture. Oke, Ricky, tunjuk temannya. Siap Ibu. Mungkin Ibu Dr. Riri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang semuanya teman-teman. Saya izin share screen. Silakan. Oke, baik. Terkait isu yang saya ambil, yaitu belum optimalnya pelayanan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Nah, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN, yang pertama adalah manajemen ASN, tenaga kesehatan gigi masih cenderung terjebak dalam zona nyaman administratif dan tindakan klinis di dalam gedung. Belum adanya rasa tanggung jawab untuk sikap profesionalisme dalam mengukur keberhasilan upaya pencegahan di masyarakat. Kemudian pengembangan kompetensi yang belum maksimal. Ya, jadi pelatihan bagi ASN kesehatan gigi masih sangat terbatas pada aspek teknis medis. Sementara kemampuan manajerial untuk mengelola program pencegahan yang berskala luas seperti UKGS atau UKGM itu masih diabaikan. Kemudian terkait dengan smart ASN-nya, yang pertama adalah literasi digital yang masih rendah. Jadi penggunaan digitalisasi ASN kesehatan giginya masih minim karena mungkin dianggap pemanfaatan teknologi informasi yang untuk edukasi promotif yang dianggap sebagai beban tambahan ya, bukan sebagai alat bantu. Kemudian networking dan hospitality, yaitu belum mengedepankan pelayanan prima atau hospitality dan kolaborasi yang terintegrasi. Jadi dari saya itu Ibu cukup. Oke, terima kasih. Ya. Keren ya. Jadi keterkaitannya pas. Silahkan Riri, tunjuk temannya. Eh, aduh, siapa ya? Cari yang serius sekali nih kayaknya di sini. Oh, Pak Aniaya, Supandi. silahkan. Siap ya Pak ya? Pak Supandi ya? Pak Supandi bilang, ya baiklah.
Iya, dia sudah siap, Ibu. Sudah sampai laporan aktualisasi, sudah siap semua dia. Baiklah, Iya, oke, makasih Ibu ya Johan. sama-sama. Ya, Iya. Siap, tidak siap ditunjuk sudah. Iya, apalah daya. Bentar, bentar. Hmm. Hmm. Pak Izin Bu. Supandi, Iya, iya, ya Bu. dirimu masih mencari-cari. Baiklah. Eh, izin Bu, terima kasih kesempatannya. Eh, Ya, terus terang saya permasalahannya lebih lebih rinci lagi yang dari Fishbone. Ternyata oke. teman-teman anunya saja apa permasalahan prioritasnya ya. Oke, Ya, ya, ya. nggak apa-apa. Langsung saja. Untuk saya sih permasalahannya belum optimalnya pelaksanaan verifikasi usulan insentif KM Ya, dari puskesmas ke dinas kesehatan. Jadi kaitannya dengan manajemen ASN di sini proses verifikasinya masih dilakukan dan secara manual dan menunjukkan belum optimalnya penerapan profesional ASN. Yang kedua ini pengembangan kompetensi ASN khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan dan verifikasi data belum berjalan secara optimal. Mungkin dikarenakan dengan keterbatasan pelatihan dan pendampingan teknis berdampak pada rendahnya kemampuan ASN dalam mengelola proses verifikasi secara efektif dan efisien. Jadi sekedar info Bu, di sini kita masih proses proses verifikasinya itu masih manual. ya, Terus anunya juga kita Bu, topologinya iya topologinya ya yang kita masih di kepulauan jadi kasihan teman-teman masih butuh waktu lagi ke sini untuk ya, proses verifikasinya. Oke. Untuk kaitannya sama Smart ASN, pemanfaatan teknologi digital dalam proses verifikasi usulan setiap UKM masih minim. Itu yang saya bilang tadi, Bu, belum adanya sistemnya. Kalau ya. sistem dari Kemenkes sih sudah ada ke Hmm, dinas kesehatan, dari dinas kesehatannya ke puskesmasnya itu yang belum, yang masih manual. Ya. Jadi digitalisasi belum dimanfaatkan sebagai alat bantu utama untuk proses verifikasi, sehingga proses verifikasi itu masih manual, memakan waktu itu yang saya bilang Bu tadi, yang kasihan teman-teman di puskesmas yang di pulau, belum lagi kalau terjadi kesalahan balik lagi, itu yang terjadi dan rentan terhadap kesalahan itu yang saya bilang tadi Bu. Ya sekian dari saya, makasih Bu. terima kasih, keren ya. Jadi sudah begitu paham atas keterkaitan. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi itu pasti disebabkan dari manajemen ASN ini nih, urusan profesionalismenya, ya, urusan pengembangan kompetensi yang belum optimal. Dari Smart ASN berarti apa nih? Pemanfaatan teknologi, keren. Oke, Supandi terima kasih tunjuk temannya. Ya makasih Bu Hans. Saya tidak mau Ye. menunjuk. Cari saja yang ikhlas. Orang ikhlas ini yang mana? Mau Ibu disuruh ikhlas. Windasari.
Ibu Winda. Winda, ikhlas atau tidak? Iya, jangan sampai saya tunjuk baru tidak ikhlas lagi, Bu. Kan saya lagi yang berdosa. Ikhlas Itulah. Ibu. Ya, makasih, Bu. Ya, Iya, izin share screen Ibu. silakan. Hmm. Eh, kan ya. Ibu sejarah. Nih. Izin Ibu kelihatan? Eh, Belum. belum Ya, kelihatan Ibu. oke, sudah. Iya. Di sini isu yang saya angkat itu belum optimalnya pengelolaan data usulan rencana kerja dan anggaran RKA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan keterkaitannya dengan manajemen ASN yang pertama itu peningkatan kinerja organisasi. Pengelolaan data RKA yang optimal mendukung pencapaian kinerja organisasi melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat. Kemudian yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Manajemen ASN menekankan prinsip akuntabilitas, sehingga dengan penerapan manajemen ASN yang baik, transparansi dan akuntabilitas penganggaran di instansi akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, efisiensi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi pengelolaan data RKA merupakan bagian dari upaya manajemen ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan modern. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN, yang pertama itu kompetensi digital ASN. Pengelolaan data RKA yang belum optimal menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal, sehingga kompetensi literasi digital ASN belum sepenuhnya diterapkan, sehingga dengan adanya penerapan Smart ASN, pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan akan semakin efektif. Kemudian, yang kedua, adaptif terhadap perubahan. Smart ASN dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara pengelolaan RKA yang masih belum optimal menunjukkan perlunya inovasi dan digitalisasi proses kerja. Kemudian yang terakhir, efisiensi dan efektivitas kerja. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan RKA sejalan dengan prinsip Smart ASN untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi kerja. Baik, terima kasih itu Ibu. Oke, terima kasih. Aman ya? Keren. Kayaknya sudah aman nih kalian. Tapi saya juga perlu Iya, mendengarkan makasih. dari masing-masing ya. Tunjuk lagi temannya. Iya, makasih Ibu. Izin saya Iya, stop iya, share. silahkan. Stop screen. Skincare. Tunjuk temannya. Siapa lagi? Halo, Winda, bantu tunjuk temannya. Oh, ya Allah, maaf Ibu. Siapa ya? Oh, Septia. Septia Ibu. Septia, dirimu belum ya? Oke, silakan Oh, Septia. ya. Ini punya
Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk yang nomor 2 ini mengaitkan permasalahan prioritas dan kegiatan tupoksi dan modul 3 agenda manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk permasalahan prioritas atau isu yang saya angkat itu tentang optimalnya sistem pelaporan deteksi dini pada Satuan Polisi Pamung Praja. Keterkaitannya terhadap manajemen ASN yang pertama pada profesionalisme, belum optimalnya sistem pelaporan mencerminkan perlunya peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan administrasi pelaporan deteksi dini secara sistematis dan berbasis standar kerja. Kemudian untuk akuntabilitasnya, pelaporan yang belum terdokumentasi secara digital menyebabkan lemahnya bukti pertanggungjawaban kinerja dan kesulitan dalam proses evaluasi serta pengawasan. Untuk efektivitas dan efisiensi kerjanya, mekanisme pelaporan manual membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar, serta berpotensi menimbulkan duplikasi data dan kesalahan pencatatan. Kemudian untuk etika profesi ASN, ASN dituntut memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam menyampaikan laporan deteksi dini secara tepat waktu dan sesuai fakta lapangan. Selanjutnya, keterkaitannya terhadap Smart ASN. Untuk digital skill-nya, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan perlunya peningkatan kecakapan digital ASN dalam menggunakan aplikasi atau platform pelaporan deteksi dini. Kemudian, belum terbentuknya budaya kerja berbasis data dan sistem digital dalam pelaporan deteksi dini menghambat transformasi birokrasi di lingkungan Satpol PP. Untuk digital etiknya, sistem pelaporan yang belum terstandar berisiko menimbulkan konsekuensi data, sehingga diperlukan kesadaran etika dalam pengelolaan dan penyampaian informasi digital. Dan yang terakhir, digital safety. Tanpa sistem digital yang terkelola dengan baik, keamanan dan kerahasiaan data deteksi dini berpotensi tidak terjamin secara optimal. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sudah sangat oke. Bisa tunjuk temannya, Septia. Eh, Kak Satria. Satria, Oke, silakan. terima kasih. Ya, Egi. silakan. Yen. Oke, terima kasih Bu. Kaitan permasalahan prioritas terhadap modul 3 manajemen ASN dan Smart ASN. Permasalahan prioritasnya itu ya, belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dari unit kerja. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN, profesionalisme ASN belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, sehingga proses usulan perencanaan sering diperlakukan sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan real organisasi dan masyarakat. Kemudian kemampuan teknis dan manajerial ASN dalam menyusun usulan perencanaan, untuk anas kebutuhan, prioritas, dan penyusunan indikator kinerja masih terbatas sehingga usulan yang diajukan kurang berbasis data dan analisis yang kuat. Kemudian sistem merit belum berjalan optimal sehingga kualitas usulan perencanaan belum menjadi indikator kinerja yang berpengaruh terhadap pengembangan karir, penghargaan maupun pembinaan ASN. Kemudian lemahnya pengawasan dan evaluasi internal menyebabkan usulan perencanaan yang kurang berkualitas tetap berulang dari tahun ke tahun tanpa perbaikan yang signifikan. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN adalah pemanfaatan data dan teknologi digital dalam proses perencanaan belum optimal, sehingga penyusunan masih banyak bergantung pada asumsi pengalaman subjektif atau pola lama. Kemudian literasi digital ASN belum merata menyebabkan keterbatasan aplikasi perencanaan dan penganggaran seperti SIPD baik dalam input data maupun analisis informasi. Dan proses perencanaan belum terintegrasi secara penuh dengan sistem digital lintas sektor sehingga data pendukung sering tidak sinkron dan memperlambat penyusunan usulan yang berkualitas. Kemudian budaya kerja berbasis data belum terbentuk secara kuat sehingga teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung ketepatan dan akurasi usulan perencanaan. Mungkin seperti itu Bu, sapunya. Hanya Oke. Oke ya, aman Satria. siap Ibu. Keren. Terima kasih.
Ya, makasih. Saya Oke, juga. oke, keren. Satria bisa tunjuk lagi temannya? Siapa yang belum ini? Kayaknya Ibu tinggal, Suryanti. Ibu Suryanti belum? Silakan iya, Ibu. Izin Ibu, silakan. sudah terlihat Ibu. Belum terlihat. Untuk mengkaitkan permasalahan prioritas di topoksi dengan modul agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk permasalahannya, belum optimalnya pengelolaan administrasi persuratan di Sekretariat Bapperida. Keterkaitan manajemen ASN-nya, pengelolaan persuratan yang masih berbasis konvensional menyebabkan proses administrasi belum berjalan secara efektif dan efisien, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan profesionalisme ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat. Itu pengelolaan persuratan yang belum tertata dengan baik juga menyulitkan pengawasan, penelusuran dokumen dan akuntabilitas kinerja ASN, sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan kode etik dan kode perilaku ASN serta kualitas pelayanan publik. Untuk Smart ASN-nya, belum diterapkannya sistem persuratan berbasis digital menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh ASN oleh ASN belum optimal. Hal ini berkaitan dengan rendahnya literasi digital ASN, belum terwujudnya transformasi digital administrasi pemerintahan, serta adanya risiko terhadap keamanan dan etika digital dalam pengelolaan informasi persuratan. Ya, Ibu, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Suryanti keren ya, sudah kena. Siapa lagi yang belum nih? Sri Siapa lagi? Mulyani, Ibu Sri. Oh iya, Bu Sri. Sudah saya Ibu. Oh iya, Sri Sudah. sudah. Heeh. Dia Sri Mulyani Oh, sudah. habis. Selesai semua ya? Riki sudah. Supandi sudah. Oke, Riri. Riri sudah di awal ya? Sudah tadi, Ibu. Sudah. Oke, terima Ah, kasih. Pak Sadam 2 kali bisa. 2 kali. Ini cari gara-gara ini namanya ini. Oke, eh, teman-teman, terima kasih. Kita nanti masuk jam 1 ya. Kita ketemu lagi jam 1. Terima kasih banyak. Kita istirahat dulu. Jam 1 kita jumpa lagi. Boleh ya? Oke, terima kasih Ibu. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.